Scene dibuka dengan sebuah penjelasan di mana pada zaman dahulu terdapat sekelompok siluman yang dipimpin oleh Ratu Merak berperang melawan Dewa Langit. Untuk menghentikan peperangan yang terjadi, para dewa akhirnya bekerja sama untuk mengurung Ratu Merak di Gunung Dewa. Tidak hanya itu, Buddha juga mengutus Biksu Tong bersama murid-muridnya untuk mengambil kitab suci ke barat demi menyelamatkan umat manusia dengan membawa tongkat 9 cincin. Dan jika tongkat itu berhasil tiba di Gunung Roh, maka semua siluman yang ada akan hancur lebur dan semua manusia akan terselamatkan. Namun demikian, para siluman terus berusaha merebut tongkat 9 cincin itu. Demi melindungi tongkat itu dan menjalankan misi dari Buddha dengan terpaksa, Sun Wukong sang raja kerasakti harus menghabisi para siluman yang ada. Hingga pada suatu hari saat Sun Wukong telah menghabisi para siluman yang menghadang, datanglah seorang siluman bernama Liu Er untuk menyelamatkan kekasihnya yang bernama Ziteng. Demi melindungi kekasihnya itu, Liu Er membawanya ke tempat Ratu Merak berada. Dengan mengarungi lautan dan melawan badai yang terjadi, akhirnya ia pun tiba di gunung tempat Ratu Merak berada. Liu Er kemudian meminta kepada Ratu Merak untuk menghidupkan kembali Ziteng, dan ia akan memberikan semua yang Ratu Merak inginkan asal ia dapat menghidupkan kembali Ziteng. Ratu Merak yang mengetahui jika Liu Er juga berasal dari Batu Nuwa sama seperti Wukong, memintanya untuk menjadi Wukong palsu dan merebut tongkat 9 cincin yang ada pada Biksu Tong. Dengan terpaksa, Liu Er pun menyanggupinya asalkan Ziteng bisa terselamatkan. Dan seketika, Liu Er kemudian dirubah oleh Ratu Merak menjadi Sun Wukong. Tidak hanya wujudnya, bahkan ingatan yang ia miliki kini sama seperti Wukong. Dan film The True Alphonse Monkey King pun dimulai, guys. Scene berpindah ke Sun Wukong di mana ia bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan mereka hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah desa bandit bernama Desa Yangjia. Biksu Tong kemudian mendatangi sekelompok warga untuk meminta sedikit makanan. Namun bukannya makanan yang ia dapatkan, justru para warga bersikap sangat dingin terhadapnya. Ia yang ketakutan mencoba untuk pergi, namun belum jauh ia melangkah, ia menabrak seseorang yang tak lain adalah kepala desa di tempat itu. Sang kepala desa yang mengetahui jika orang yang ada di hadapannya merupakan biksu suci yang diutus Buddha, ia pun dengan bahagia memanggil semua warganya agar memberikan perayaan penyambutan bagi Biksu Tong dan para murid-muridnya. Namun ternyata pesta penyambutan ini tak berjalan semulus yang mereka bayangkan. Karena di tengah-tengah perayaan tersebut, sang kepala desa secara tidak sengaja menjatuhkan kapak yang sudah ia persiapkan. Dan niat buruk dari para warga ini akhirnya diketahui oleh Wukong. Kepala desa yang ketakutan itu mengungkapkan jika sebenarnya mereka tak ingin mencelakai Biksu Tong. Namun ada seorang siluman yang mengancam akan menghancurkan desa jika para warga tidak bisa mendapatkan tongkat 9 cincin yang ada pada Biksu Tong. Singkat cerita, karena tak ingin gurunya terluka, akhirnya Sun Wukong dan yang lain bertarung melawan para warga yang ada. Tentu saja para warga ini bukanlah tandingan mereka. Dengan mudah para warga ini bisa dikalahkan. Akan tetapi tak lama kemudian datanglah dua orang siluman yang tak lain adalah Ziteng dan kakaknya menyerang dan mengambil tongkat 9 cincin dari tangan Biksu Tong. Beruntungnya Sun Wukong yang menyadari hal itu segera mengambil kembali tongkat 9 cincin itu dan ia membiarkan Ziteng beserta kakaknya untuk segera pergi. Namun nyatanya masalah tak sampai di sini saja, di mana secara tiba-tiba muncul seseorang dari balik asap langsung menyerang Wukong. Betapa kagetnya ia ketika mengetahui jika yang ia hadapi sangat mirip dengan dirinya, dan perkelahian di antara kedua kerasakti ini pun akan dibenarkan. Dengan bersusah payah, akhirnya Sun Wukong yang asli pun berhasil mengalahkan jelmaannya itu yang tak lain adalah Kera Liu Er. Singkat cerita, Liu Er tersadar dari pingsannya dan ia keheranan karena saat ini sedang berada di tempat para siluman. Para siluman yang mengira jika Liu Er adalah Sun Wukong, mereka pun menghajarnya habis-habisan. Sampai pada suatu ketika guru mereka yang bernama Si Tuo datang dan menyampaikan jika orang yang ada di hadapan mereka adalah Liu Er saudara mereka yang telah dirubah oleh Ratu Merak menjadi Sun Wukong.
agar menjalankan misi mengambil tongkat 9 cincin. Namun Liu Er yang masih belum sadar menyangkal ucapan si Tuo. Bahkan ia mengatakan jika ia akan menghabisi mereka semua. Kemudian Liu Er pergi untuk meninggalkan tempat para siluman itu. Ziteng yang dari awal mengira itu adalah Sun Wukong kini mulai sadar jika orang yang telah ia rawat adalah Liu Er. Dengan segera ia pun pergi mengejarnya. Sedangkan Liu Er yang kini tiba di hutan bambu tiba-tiba dicegah oleh kakaknya Ziteng dan langsung menyerangnya. Beruntung Ziteng datang tepat waktu untuk menolong Liu Er. Ziteng kemudian mengikat kakaknya dan membawa Liu Er pergi. Pada malam harinya, Ziteng mengikat Liu Er dan merawat luka bekas perkelahiannya. Ia juga berusaha untuk mengingatkan kembali ingatan Liu Er. Namun nyatanya hal itu tak membuahkan hasil. Bahkan Liu Er masih tetap kukuh jika dirinya adalah Sun Wukong. Sedangkan di kerajaan langit, kaisar yang sudah mengetahui niat buruk dari Ratu Merak memerintahkan kepada Yanjia atau yang biasa kita kenal dengan Dewa Erlang untuk turun ke bumi dan menangkap Sun Wukong yang palsu. Kaisar langit juga mengatakan jika Dewa Erlang harus berhati-hati karena ketika dua Sun Wukong itu bertemu maka akan sangat sulit untuk dibedakan. Erlang pun segera pergi dan menemui si Tuo. Ia menanyakan di mana keberadaan Liu Er yang saat ini menjadi buronan Istana Langit. Namun si Tuo tetap bungkam dan tidak memberitahu keberadaan dari Liu Er. Karena kedatangannya tak membawakan hasil dengan beringas, Erlang pun menghajar dan menghabisi para siluman yang menjadi muridnya. Kembali ke Ziteng dan Liu Er di mana mereka mendatangi sebuah tempat yang merupakan tempat tinggal dari sang Dewa Abadi. Tujuannya datang ke sana tak lain meminta kepada Dewa Abadi untuk mengeluarkan tungku api agar baju baja yang ia miliki bisa digunakan. Ia dapat mengetahui keberadaan Dewa Abadi dan baju baja milik Sun Wukong berkat Ratu Merak yang juga merubah ingatannya, sehingga Liu Er dapat mengetahui apapun tentang Sun Wukong. Kini tungku api telah dikeluarkan dan Liu Er pun masuk ke dalamnya. Pada faktanya, Liu Er juga mendapatkan baju baja itu sehingga membuat Liu Er lebih kuat dari sebelumnya, bahkan lengkap dengan baju zirah kebanggaannya. Setelah mendapatkan baju baja itu, Liu Er segera pergi meninggalkan Ziteng dan menuju ke tempat Sun Wukong berada. Kini kedua Sun Wukong kembali bertemu dan mereka kembali bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Biksu Tong dan para murid yang lain datang untuk melerai mereka. Namun kali ini Biksu Tong dibuat bingung karena Sun Wukongnya ada 2 biji. Dengan tidak kehilangan akal, Biksu Tong membacakan mantra untuk mengetahui siapa Sun Wukong yang sebenarnya. Namun fakta menunjukkan ketika mantra itu dibacakan, Sun Wukong dan Liu Er juga sama-sama merasa kesakitan, sehingga membuat Biksu Tong semakin kebingungan. Biksu Tong kembali mencoba mencari solusi lain. Kemudian ia mengajak para muridnya itu dan juga Ziteng yang pada saat itu juga berada di sana untuk pergi menuju puncak Dizang. Setibanya di sana, Biksu Tong meminta kepada kedua Sun Wukong dan Ziteng untuk pergi ke atas dan menemui seorang dewa bernama Dizang. Setibanya di sana, Dizang yang sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka mendorong kedua Sun Wukong ini untuk turun ke lembah di bawah awan. Setibanya di lembah, mereka disambut oleh hewan buas bernama Diking yang langsung menyerang mereka berdua. Kedua Sun Wukong ini berhasil mengalahkan Diking dan membawanya pergi ke tempat Dizang yang ternyata diketahui jika Diking merupakan hewan peliharaan Dizang. Diking yang sudah mengetahui di antara keduanya mana yang asli dan yang palsu hanya ingin mengatakan kepada orang yang ia inginkan, dan orang yang berhak tahu akan kebenarannya hanyalah Ziteng seorang. Sehingga Dizang meminta kepada kedua Sun Wukong ini untuk turun dari gunung. Di sisi yang lain, si Tuo datang menemui Ratu Merak dan melaporkan jika Sun Wukong dan Liu Er kini sedang dalam perjalanan menuju puncak Dizang, dan lambat laun rencana mereka untuk mengambil tongkat 9 cincin akan diketahui. Apalagi Diking yang tak lain merupakan peliharaan Dizang pasti mengetahui yang mana Sun Wukong yang asli. Kemudian Ratu Merak memberikan pusaka kepada si Tuo untuk melanjutkan misi mengambil tongkat 9 cincin dari Biksu Tong.
Sedangkan di tempat Biksu Tong, kini Ziteng telah turun dari puncak Dizang dan ia berbohong dengan menyebut Sun Wukong asli adalah yang palsu. Tak lain hal ini untuk mempermulus niatnya untuk mengambil tongkat 9 cincin. Sun Wukong tak terima begitu saja dan hendak menyerang Ziteng. Akan tetapi tiba-tiba Dewa Erlang datang dan mengikatnya dengan tali pengikat siluman. Dewa Erlang yang mengira jika yang ia tangkap adalah Liu Er kemudian membawanya ke Istana Langit untuk menerima hukuman di Menara Zuxian. Sedangkan Biksu Tong dan yang lain kini melanjutkan perjalanan mereka tanpa terkecuali Ziteng ikut dalam perjalanan ini. Hingga pada suatu ketika Ziteng mengajak mereka semua untuk minum bersama dan merayakan keberhasilannya mengungkap siapa Sun Wukong yang sebenarnya. Namun hal itu merupakan sebuah jebakan yang dilakukan oleh Ziteng, di mana pada saat semuanya terlelap, Ziteng membawa tongkat 9 cincin itu. Singkat cerita, pada keesokan paginya ketika Biksu Tong tersadar, ia baru menyadari jika tongkat 9 cincin telah hilang dan dibawa oleh Ziteng. Seketika itu Liu Er mengejar Ziteng untuk mengambil kembali tongkat 9 cincin yang telah ia curi. Liu Er pun dapat menemui Ziteng. Ia pun meminta kembali tongkat 9 cincin itu. Namun karena Ziteng tak mau menyerahkan, akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Pada saat Ziteng terkena serangan dari Liu Er, entah kenapa seakan-akan ia sangat menyesal dan kembali mengingat masa-masanya bersama Ziteng. Ia pun menangis dan memeluk Ziteng hingga pada akhirnya Ziteng pun menghilang dan hanya menyisakan boneka kayu yang pernah Liu Er berikan kepadanya. Di saat Liu Er bersedih, tiba-tiba tongkat 9 cincin itu bersinar, yang artinya Biksu Tong dan yang lain kini dalam keadaan bahaya. Dengan segera Liu Er pergi menuju tempat Biksu Tong berada. Sedangkan Biksu Tong dan yang lain kini diserang oleh Si Tuo dan pasukannya. Si Tuo tidak ingin bertarung melawan Liu Er. Kemudian ia mengingatkan kembali jika dirinya adalah Liu Er, bukanlah Sun Wukong. Dan ia merupakan suruhan Ratu Merak untuk mengambil tongkat 9 cincin. Akan tetapi Liu Er masih yakin jika dirinya adalah Sun Wukong dan ia hendak menyerang Si Tuo. Dengan sigap, Si Tuo kemudian mengeluarkan senjata cermin 2 sisi untuk mengembalikan Liu Er ke wujud aslinya. Meskipun demikian, Liu Er masih yakin jika dirinya adalah Sun Wukong, sehingga Si Tuo kembali menghajarnya habis-habisan. Biksu Tong yang tak tega melihat kejadian itu menukar Liu Er dengan tongkat 9 cincin yang ada di tangannya. Si Tuo kemudian pergi menuju Sungai Roh, sedangkan Liu Er kembali ke Ratu Merak untuk menanyakan jati dirinya. Singkat cerita, Liu Er yang kini telah bertemu dengan Ratu Merak menanyakan kembali siapa ia yang sebenarnya. Namun nyatanya Ratu Merak tidak memberikan jawaban, justru ia memberikan kebebasan kepada Liu Er untuk melakukan apa yang ia inginkan. Seketika itu ia pun kembali mengingat masa-masa indahnya bersama Ziteng. Sedangkan Si Tuo yang sepenuhnya telah berubah menjadi iblis kembali menemui Dewa Erlang untuk melanjutkan pertarungan yang tertunda, guys. Dari pertarungan ini mengakibatkan Erlang pun tumbang. Pada saat Si Tuo ingin melakukan serangan terakhir, tiba-tiba Liu Er datang untuk mencegahnya. Dewa Erlang dan Liu Er kini saling bersatu satu sama lain. Namun sayangnya Dewa Erlang yang sudah tak mampu berdiri lagi dilempar oleh Si Tuo, dan pada saat Erlang terlempar, ia berteriak dan memanggil nama Sun Wukong. Dan seketika itu pula Sun Wukong yang sudah menjadi tengkorak kembali hidup dan masuk kembali ke arena pertarungan. Kali ini kedua Raja Kera ini pun bersatu dan pertarungan di antara Si Tuo melawan dua Raja Kera Sakti akhirnya berlangsung, guys. Dengan mudahnya Si Tuo berhasil dilumpuhkan dan jatuh ke dalam jurang. Namun siapa sangka Si Tuo kembali bangkit dan menjadi iblis mutan raksasa. Dengan bersusah payah akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Si Tuo dengan sepenuhnya.
Hingga pada akhirnya semua iblis yang ada terkurung kembali dan masuk ke dalam tongkat 9 cincin tanpa terkecuali Liu Er. Sebelum Liu Er benar-benar terkurung, ia mengatakan kepada Wukong jika kelak mereka akan kembali bertemu dan akan kembali bertarung di kehidupan yang selanjutnya.